اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji adalah hak miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sebagai hamba memujinya. Kita sebagai hamba meminta pertolongan kepadanya. Kita sebagai hamba meminta ampunan juga kepadanya. Kita sebagai hambanya meminta perlindungan kepada Allah, Zat yang berkuasa memberi perlindungan dari jahatnya nafsu-nafsu kita, dan juga dari buruknya amal-amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi hidayah, diberi petunjuk, niscaya tidak ada seorang pun yang akan bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dia tidak mau berjalan di atas hidayah, barang siapa yang memang dia ingin menyimpang dari hidayah, sehingga akibatnya Allah menyesatkan dia, niscaya tidak ada lagi orang, tidak ada lagi siapapun yang bisa untuk memberikan hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita semuanya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah Zat yang Maha Cukup yang tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Dan semua kita bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah Sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi, adalah Rasul, utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan sekali-kali jangan sampai mati kalian melainkan mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ba'du, kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan pahala yang besar kepada beliau, Al-Ustaz Rifki Hafizahullah Ta'ala, dan juga kepada para bapak pengurus masjid yang sedang kita berada di majlis. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala, memberikan ganjaran yang lebih agung
yang lebih baik dan lebih banyak. Dan semoga Allah SWT menerima amalan mereka, beliau dan juga amalan kita semua sebagai amal sholih di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada para bapak dan juga kepada ibu, dan kami sampaikan ahlan bikum bihudurikum ya thalabatal ilm. Kami sampaikan selamat datang panjenengan semua para bapak dan para ibu yang datang ke majelis pengajian di sore hari ini dengan niat untuk menuntut ilmu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu, sehingga seorang yang berilmu mulia. Karena sesungguhnya Allah SWT akan muliakan seseorang dengan ilmunya. Oleh karenanya Allah SWT tidak sekedar menjanjikan kemuliaan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, tetapi Allah SWT perintahkan agar setiap orang menuntut ilmu demi mendapatkan kemuliaan hidup, demi mendapatkan kebaikan yang banyak, demi mendapatkan keutamaan yang begitu tinggi. Maka Allah perintahkan dengan perintah yang wajib. Bahkan para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, perintah Allah SWT agar kita menuntut ilmu adalah lebih pertama mendahului perintah Allah agar kita berbuat yang lainnya. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah kamu, ketahuilah dengan berdasarkan ilmu apa yang harus kita ilmui, apa yang kita harus ketahui dengan ilmu itu, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kita beriman kepada Allah, kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah pun kita wajib mengetahui ilmunya. Kita wajib tahu ilmunya, dan Allah SWT perintahkan agar kita mengilmui dan mengetahuinya. Wastaghfir li dzambik, dan juga mohonlah ampunan atas dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa beristighfar, meminta ampunan, amalan-amalan ibadah kita pun juga harus diketahui dengan ilmu. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, talabul ilmi fariqatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, baik dia muslim laki-laki maupun dia muslim perempuan. Karena apakah kita itu bisa beriman kepada Allah jika kita tidak tahu ilmunya? Tidak bisa. Apakah kita bisa beribadah kepada Allah jika kita tidak tahu ilmunya? Tidak bisa. Apakah kita bisa memohon pertolongan kepada Allah yang kita berikan hak-hak Allah kalau kita tidak memiliki ilmunya? Tidak bisa. Sehingga ilmu harus dituntut, harus dicari, harus ditanyakan. Apabila kita tidak berucap dan apabila kita tidak berbuat sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam. Oleh karenanya hukumnya menuntut ilmu adalah fardu, adalah wajib. Dan Allah Azza wa Jalla sekali lagi memerintahkan kita untuk berilmu, mengawali setiap apa yang kita akan ucapkan dan mengawali setiap apa yang kita akan perbuat. Para bapak, para ibu, semua kita tentunya ingin apa yang kita ucapkan itu benar, apa yang kita ucapkan tepat, apa yang kita ucapkan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah.
Semua kita juga ingin apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat berupa amalan pun adalah benar dan tepat, diterima oleh Allah. Dan Allah Azza wa Jalla perintahkan agar kita ilmunya, agar kita ucapan kita dan agar amalan-amalan kita itu bisa tepat dan diterima oleh Allah, kita harus dasari dengan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan bab, kata beliau, babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab isinya adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita harus berilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap, sebelum kita berkata-kata, dan sebelum kita berbuat atau beramal. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau orang itu tidak berilmu, dia tidak tahu ilmu, kemudian dia banyak ucapannya, dia banyak perbuatannya, padahal dia tidak tahu ilmu, kira-kira yang diperbuat, yang diucapkan itu kira-kira lurus apa tidak lurus? Tentu tidak lurus. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Ucapannya bisa menyakitkan orang, ucapannya bisa mengganggu manusia, ucapannya justru akan membuat Allah marah dan murka. Demikian juga perbuatan-perbuatan. Perbuatan bisa juga mengganggu orang, perbuatan juga bisa mengganggu manusia, perbuatan juga bisa mengakibatkan pelakunya berdosa dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya wajib kita semuanya menuntut ilmu. Kita harus mengetahui ilmu tentang apa yang akan kita ucapkan dan apa yang kita akan amalkan. Yang demikian diperintahkan agar kaum muslimin benar-benar amalannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mulia. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu diperintahkan oleh Allah karena ilmu merupakan perkara yang memiliki keutamaan begitu tinggi. Dalam bahasa Arabnya keutamaan itu fadilah. Ilmu memiliki fadilah yang begitu tinggi. Fadilah keutamaan ilmu itu begitu tinggi dan begitu besar, sehingga orang yang memiliki ilmu tentu dia mendapatkan fadilah yang lebih besar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira sama apa tidak keadaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Kalau bahasa sini Ustaz Rifki, orang yang tidak berilmu, kalau bahasanya bodoh, kalau bahasanya sini apa? Boreng. Kalau pandai apa Ustaz? Pintar, sama ya? Apakah sama kira-kira orang yang boreng dan orang yang pintar? Menurut akal kita saja, tidak usah menurut dalil. Tidak usah menurut dalil dari ayat maupun dari hadis. Menurut akal pikiran kita saja. Apakah sama kira-kira orang yang dia itu pintar ilmu dengan orang yang bareng ilmu? Tentu tidak sama. Mana yang lebih mulia? Orang yang berilmu yang lebih mulia. Oleh karenanya Allah perintahkan agar kaum muslimin, orang-orang yang beriman, menuntut ilmu agar orang-orang yang beriman itu mulia, agar Allah muliakan orang-orang yang beriman itu dengan ilmu yang mereka ketahui. Allah SWT menyebutkan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadakkaru ulul albab. Tanyakan, apakah sama kira-kira orang-orang yang pintar ilmu dengan orang-orang yang bareng? Dalam bahasa Jawa, bahasa Kediri, bahasa saya itu bodoh. Mirip bareng dengan bodoh, sedikit agak mirip.
Apakah sama kira-kira orang yang bodoh ilmu dengan orang-orang yang mereka pintar ilmu? Yang mengambil pelajaran dari pernyataan ini adalah orang-orang yang memang benar dan memang lurus akalnya. Orang yang lurus akalnya pasti tahu bahwa orang yang tidak punya ilmu tidak lebih utama dibanding orang-orang yang memiliki ilmu. Di antara keutamaan kenapa orang yang memiliki ilmu lebih utama, Allah akan tinggikan derajatnya. Orang yang beriman nanti ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau imannya lemah, dia diangkat lemah. Imannya kuat, diangkat kuat. Imannya lebih tinggi, diangkat tinggi derajatnya. Semua orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Akan tetapi para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, di antara orang-orang yang beriman yang mereka memiliki ilmu akan diangkat derajatnya jauh lebih tinggi. Orang-orang yang beriman yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya jauh lebih tinggi. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman yang ada di antara kalian. Orang yang beriman derajatnya akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syurga yang bertingkat-tingkat. Orang-orang yang beriman pun demikian. Ada yang di tingkat yang bawah, ada yang di tingkat yang atas, ada yang lebih atas. Orang-orang yang beriman ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang Allah beri ilmu, orang-orang yang mereka memiliki ilmu oleh Allah diangkat lebih tinggi beberapa derajat. Beberapa derajat itu berarti tidak satu derajat saja. Beberapa derajat berarti banyak derajat yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan tentang bagaimana keadaan satu derajat menuju derajat yang berikutnya. Beliau mengatakan ma baina kulli darajataini masafatu ma baina samai wal ardi. Yang tingginya derajat yang Allah SWT akan angkat derajatnya orang-orang yang berilmu itu nanti, jarak antara satu derajat menuju derajat yang berikutnya adalah seperti jarak antara jauhnya langit dan bumi. Allah Akbar. Sedangkan Allah, para bapak, para ibu, tidak mengangkat orang yang berilmu sekedar satu derajat saja, tapi beberapa derajat. Di antara jarak satu derajat ke derajat yang lainnya seperti antara jarak langit dan bumi. Begitu tingginya Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita dan seluruh Nabi dan Rasul yang sebelum Nabi kita. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Zakaria dan yang seterusnya, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah semuanya membawa ajaran yang sama, agar mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah memberikan ilmu kepada mereka, yaitu diturunkannya kitab-kitab kepada mereka agar diajarkan kepada umat. Nabi Daud oleh Allah diturunkan kepada beliau wahyu, kitab. Nabi Musa juga begitu, Allah turunkan kepada beliau wahyu, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Allah turunkan kepada beliau kitab Injil. Kemudian kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Allah turunkan kitab
Al-Quran seluruh isinya sama, mengajak agar seluruh manusia kembali untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan para Rasul telah mengajarkan isi kitab kepada umatnya. Diajarkan isi kitab kepada umatnya. Dan itulah ilmu. Itulah ilmu. Ketika para nabi dan para rasul wafat, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW wafat, tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan dunia, tetapi meninggalkan ilmu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau ada kerabat yang wafat, kalau mempunyai harta, maka kerabatnya pada kebagian apa? Warisan. Dan warisan yang diambil dari kerabat ini berupa harta cukup memuliakan dia, karena dia mendapatkan warisan. Dan yang diwariskan oleh Nabi bukan harta. Kira-kira mana yang lebih mulia, warisan harta apakah warisan ilmu? Warisan ilmu. Orang boleh punya harta banyak, dia boleh memiliki dunia, tapi kalau dia tidak memiliki ilmu, bagaimana dia baik dalam mempergunakan hartanya? Hartanya digunakan untuk merusak dirinya, membeli miras, membeli narkoba, merusak dirinya. Hartanya dibuat untuk sesuatu yang merusak, mengganggu manusia. Hartanya disia-siakan, dihambur-hamburkan, karena dia tidak memiliki ilmu. Sehingga ilmu lebih mulia daripada harta, karena harta menjadi mulia jika cara mempergunakannya berdasarkan ilmu. Sedangkan orang yang berilmu tetapi belum memiliki dunia, bagaimana nasibnya? Dia akan mendapatkan dunia dengan baik karena dia tahu benar bagaimana cara mencari dunia yang baik dan benar. Dia tidak asal mengumpulkan, tetapi dia lihat apakah ini halal, apakah haram. Kalau halal itu yang diambil, yang haram ditinggalkan. Dia tidak asal mendapat untung banyak, saya menipu apakah tidak menipu. Kalau ini menipu ditinggalkan, gak jadi, saya jujur-jujur saja supaya keuntungan saya berkah. Berarti kan orang yang berilmu. Kalau saja dia tidak memiliki harta di hari itu, dengan ilmunya dia akan tahu jalan-jalan mendapatkan rezeki Allah, jalan-jalan mendapatkan harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ilmu adalah warisannya Nabi. Ilmu adalah warisannya Nabi. Maka berbahagialah kaum muslimin, berbahagialah orang-orang yang beriman, yang mereka itu berjalan keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menuntut ilmu. Yang dibacakan di masjid kitab Allah Al-Quran, dibacakan tafsirnya, dibacakan hadis-hadis Nabi, dibacakan penjelasannya, dijelaskan kitab-kitab ulama bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita bermuamalah. Berbahagialah. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sedang berebut warisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi dalam Rasulullah SAW telah bersabda, al-ulama warasatul anbiya, wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma, faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Para ulama itu, para ahli ilmu itu, mereka-mereka yang berilmu, para ulama itu orang-orang yang oleh Allah diberi ilmu, yang ilmunya mendalam, yang kita harus berguru kepada mereka, yang kitabnya kita kaji, yang kitabnya kita baca. Ulama-ulama kita,
Mereka itu semata-mata adalah pewarisnya para nabi. Sehingga bukanlah ulama jika bukan pewaris para nabi. Mewarisi itu, saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mewarisi itu mewarisi hartanya tetangga, mewarisi hartanya kerabat yang meninggal? Kok nggak ada yang jawab, Ustaz? Terlalu sulit pertanyaannya. Mewarisi itu mewarisi hartanya kerabat yang meninggal apa mewarisi hartanya tetangga? Kerabat yang meninggal. Kalau orang barangkali dia itu kerabatnya wafat, kemudian dia tidak dapat bagian warisan, atau dia itu yang diinginkan justru hartanya tetangga, diambilnya harta tetangga itu, dimarahi sama tetangganya. Lah kok kamu ngambil hartaku? Lah kerabatku wafat ya, aku mewarisi hartamu. Nah, ini bukan harta kerabat, ini hartaku. Kira-kira benar atau tidak benar yang mewarisi hartanya tetangga ini? Tidak benar. Begitupun para ulama. Tidak disebut ulama jika dia tidak mewarisi ilmunya para nabi, yaitu ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngambil hartanya tetangga ditambahkan untuk diwarisi, tidak. Dia hanya mewarisi apa yang dia berhak mendapatkan dari peninggalan kerabatnya saja. Begitupun para ulama. Ulama kaum muslimin ini keutamaan dan keunggulan mereka karena mereka sekedar mewarisi saja dari apa yang mereka dapatkan dari Nabi SAW berupa ilmu. Maka mereka lah ulama. Kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya, dan para nabi itu tidak mewariskan uang dinar, tidak mewariskan uang dirham, tidak mewariskan uang rupiah, tidak mewariskan uang ringgit, tidak real, tidak dolar, tidak emas, tidak perak, tidak. Wa innama warasul ilma. Para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Allah SWT memberi ilmu kepada nabi, sehingga nabi pun mewariskan ilmu. Rasulullah menyebutkan faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Maka barang siapa yang dia mau menerima apa adanya warisan dari nabinya berupa ilmu ini, akhadha bihadhin wafirin, sungguh dia telah mengambil bagiannya yang sangat mencukupi. Ilmu itu sangat mencukupi. Daripada harta, maka ilmu sangat mencukupi. Seperti yang tadi sudah kita contohkan. Orang punya harta, tidak punya ilmu, dia akan rusak hartanya. Orang yang punya ilmu, meskipun dia belum punya harta, dia akan mendapat harta yang berkah karena ilmunya. Para bapak, para ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan menuju tempat majelis ilmu untuk menuntut ilmu pun sebuah keutamaan, memiliki fadilah yang begitu tinggi, memiliki fadilah yang begitu tinggi. Makanya kami menasihatkan, kami wasiatkan, jangan kita itu merasa berat untuk datang ke majelis-majelis ilmu yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kitab-kitab tafsir ulama, yang dibacakan hadis-hadis Nabi SAW dengan penjelasan para ulama, yang disampaikan kalamnya para ulama. Jangan merasa berat. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya niatnya adalah ikhlas untuk menuntut ilmu. Tidak ada yang menggerakkan kakinya melangkah melainkan untuk mendapatkan ilmu, melainkan dia dikategorikan orang-orang yang berada di jalan Allah, yaitu fi sabilillah. Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah ini. Wa man kharaja min baitihi la yukhriju illa talaban lil ilmi fa innahu fi sabilillah. Dan siapa yang dia keluar dari rumahnya
dan tidaklah ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali untuk menuntut ilmu, maka dia adalah fi sabilillah. Hadis ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Kita katakan yang demikian agar diketahui mana yang sahih dari yang dhaif. Tetapi ada hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwa orang yang dia keluar dari rumahnya menuju ilmu, maka dia di jalan-jalan Allah menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan siapa saja laki-laki apakah perempuan, dia masih remaja apakah sudah tua, yang dia keluar dari rumahnya menuju jalan atau melalui jalan-jalan, yang dia melewati jalan itu semata-mata adalah untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan menuju surga. Kalau kita ditanya para bapak, para ibu, kok kamu beriman demikian, kok kamu itu ngoyo berbuat seperti ini, kok kamu rajin ke masjid, kok kamu itu baca Al-Quran, kok kamu itu sholat malam-malam, kok kamu berwudu pada cuaca dingin, sebenarnya yang kita harapkan itu apa? Dimasukkan surga oleh Allah SWT ke dalam surganya. Semua kita berharap agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah aku ya Allah, sehingga aku beribadah kepadamu, maka rahmatilah aku, sehingga aku masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla mudahkan jalan menuju surga dengan orang yang dia tetap semangat berjalan keluar dari rumahnya menuju apa? Majelis ilmu, mendatangi pengajian-pengajian Islam yang dibacakan firman-firman Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah, adalah jalan yang dengannya Allah akan mudahkan jalan seseorang menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, jalan surga itu kira-kira jalannya sudah diaspal apa belum ya? Jalan surga itu kira-kira jembatannya sudah jembatan kayak tol apa jembatan yang kalau diniaki goyang-goyang seperti yang seberang itu tadi ya? Seluruhnya itu jalan-jalan menuju surga. Ada jalan yang sudah bisa dilewati mobil, ada jalan yang tidak bisa dilewati mobil, hanya bisa dilewati motor. Ada jalan yang enggak bisa dilewati motor, harus jalan kaki. Semuanya jalan menuju surga. Jika semua orang yang berjalan di semua jalan tadi menuju apa? Majelis pengajian ilmu. Nama kota kita yang di sana itu kota apa? Yang nanti malam pengajian di mana Ustaz? Kasongan. Kasongan kita nyebrang ke seberang dulu, kemudian ketemu dengan jalan aspal yang sudah halus, masya Allah, melalui jalan yang belok berliku. Kalau nanti malam ibu-ibu barangkali sore ini berangkat berjalan ke sana menuju surga di sana. Kalau naik sepeda juga begitu, jalan menuju surga di sana. Yang naik motor jalan menuju surga di sana. Yang naik oto juga begitu, jalan menuju surga di sana. Apakah lewat jalan besar, apakah lewat jalan kecil, apakah lewat jalan yang itu setapak, semuanya perjalanan Anda menuju majelis pengajian ilmu adalah sebab Anda dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kurang mulia apa ini?
Kita butuh fadilah yang macam apa lagi? Jika ternyata Allah akan mudahkan jalan orang-orang yang berilmu menuju surganya, maka cukuplah itu adalah fadilah dan kemuliaan. Oleh karenanya, tidak ada kesempatan yang lebih baik, tidak ada kesehatan yang lebih berharga, tidak ada tenaga yang lebih mulia kecuali yang diperuntukkan untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan satu ayat yang dibacakan, dijelaskan tafsirnya, mendengarkan satu hadisnya Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijelaskan uraiannya, mendengarkan kalam-kalam para ulama yang dijelaskan penjelasannya, yang dengannya kita akan bertambah iman, yang dengannya kita akan bertambah paham tentang Islam, yang dengannya kita akan memiliki dasar-dasar bagaimana berucap yang baik, bagaimana untuk beramal yang benar. Tidak ada kesempatan yang lebih baik kecuali kesempatan itu. Oleh karenanya duduknya panjenengan semua seperti ini, di majlis pengajian seperti ini, duduk yang paling mulia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada bapak di saat pertemuan yang resmi, bapak itu tiba-tiba dipanggil namanya oleh bapak bupati, dipanggil namanya yang bernama Bapak Fulan dari kampung Fulan, silahkan berdiri supaya dilihat, diketahui oleh masyarakat seluruhnya, dan supaya jajaran dari bapak-bapak yang datang dari kantor kabupaten mengetahui kira-kira gimana berdirinya bapak tadi itu, pakai gaya. Kenapa harus bergaya? Juga tersipu malu, tetapi ada bangga. Berdiri. Cukup bangga dia hanya dipanggil namanya oleh seorang bupati. Pak Bupati manusia apa bukan? Manusia. Makan nasi apa tidak? Makan nasi. Bisa sakit apa tidak? Bisa sakit. Bisa berbuat salah apa tidak? Berbuat salah, bisa. Sekedar manusia biasa, seseorang dipanggil namanya di hadapan manusia, di hadapan orang sama, tapi cukup bangganya dia pulang bangga. Datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Bapak? Namaku tadi dipanggil, disebut-sebut sama Pak Bupati. Begitu hebatnya Bapak dipanggil Pak Bupati. Karena apa? Aku juga tidak tahu. Berarti Bapak terkenal, menjadi selebritis. Cukup bangga. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang dia dengan ikhlas, dia datang ke masjid Allah, tidak ada yang membuat dia harus datang ke masjid kecuali ingin duduk di majelis ilmu. Tidak ada yang menahan dia untuk tetap di masjid kecuali dia ingin mendapatkan ilmu yang dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis. Kecuali dia akan dibanggakan oleh Allah, disebut-sebut namanya di ahli sama, di penduduk langit, di hadapan para malaikat. Allahu Akbar. Rasulullah menyebutkan dalam hadis Imam Muslim, dari hadisnya Abu Hurairah yang satu hadis dengan riwayat tadi disebutkan, di mana beliau bersabda, "Wa ma jtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah."
Tidak ada satu kaum yang dia berkumpul datang di salah satu masjid dari rumah-rumah Allah. Dan kita alhamdulillah sekarang sedang berada di masjid. Kita tidak di mal-mal sekarang, tidak. Yang sibuk dengan belanjaan, sibuk dengan dunia, bukan. Kita tidak mengundang ibu-ibu, bapak-bapak untuk di lapangan, untuk kita bersenang-senang, yaitu yang sedemikian banyak orang melakukan, bukan. Tapi kita sekarang duduk di masjid, di salah satu rumah Allah, yadluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, itu Al-Quran. Dari tadi kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita jelaskan ayat-ayat Al-Quran dari firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kita sampaikan pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Melainkan niscaya Allah akan turunkan kepada mereka yang duduk tadi as-sakinah, yaitu ketenangan dan ketentraman jiwa. Para bapak, para ibu, coba ini jujur-jujuran. Jangan dijawab hari ini, jangan jawab sekarang. Nanti kalau pulang, kalau malam, kalau mau tidur, coba nanti direnungkan. Ada apa? Ada apakah tidak ada majlis yang kita duduk berkumpul dengan orang yang kita mendapatkan ketenangan jiwa melebihi ketenangan jiwanya kalau kita duduk di majlis pengajian. Cari. Tidak ada majlis yang kalau kita duduk di majlis itu kita mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman jiwa. Di sini tempatnya. Kita ingat Allah, kita bertambah tenang, bertambah tentram. Disampaikan kalam-kalam Allah, kalimat-kalimat Allah, bertambah damai, bertambah tenang jiwa kita. Di sini tempatnya. Karena Allah yang menurunkan sakinah, dan Allah akan berikan sakinah kepada orang-orang yang ikhlas. Kalau yang tidak ikhlas tidak sakinah. Yang tidak ikhlas tidak sakinah. Pantatnya terasa panas karena dikasih api sama setan. Kamu duduk di sini dapat apa? Dapat beras kamu, nah, pulang, dikasih api pantat, sehingga duduknya gini pindah, nggak betah, macam-macam. Segera dia berangkat pulang, sehingga dia rugi serugi-rugi. Beras tidak dapat, ilmu tidak dapat, ketenangan, ketentraman jiwa pun tidak dapat. Tapi yang ikhlas, ya Allah, karena Engkau memerintahkan aku untuk mengkaji ilmu agar aku bisa beribadah kepadamu, ya Allah, maka terimalah amalanku mengaji, datang ke masjid ikhlas karenamu, ya Allah. Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan ketentraman jiwa. Wa hafathumul malaikah, dan niscaya malaikat-malaikat Allah akan turun menaungi mereka. Kaum yang mereka berkumpul di masjid, di majlis pengajian, malaikat-malaikat Allah yang akan turun. Sayapnya diturunkan untuk menaungi orang-orang yang berjalan, yang mereka duduk di majlis ilmu, di masjid-masjid Allah. Di dalam satu riwayat disebutkan ridwan bima yatlubu, karena malaikat pun puas, malaikat pun puas dan ridha, rela sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yaitu menuntut ilmu. Para bapak, para ibu, kerelaan malaikat, keridhaan malaikat menunjukkan keutamaan dan fadilah yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu di majelis-majelis pengajian. Yang ketiga, kata Rasulullah menyebutkan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan niscaya Allah akan turunkan rahmatnya, belas kasihnya. Allah SWT memiliki sifat rahmah, yang dengan rahmatnya Allah akan berikan rahmat kepada seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk melainkan dapat makanan. Binatang-binatang, serangga-serangga, tumbuh-tumbuhan, manusia yang taat, yang tidak taat,
orang-orang yang kafir dan yang beriman seluruhnya. Karena Allah Zat yang maha luas rahmatnya. Tetapi bagi khusus orang-orang yang beriman diberi kasih sayang oleh Allah SWT, tidak sekedar diberi rezeki, tapi diberi kasih sayang oleh Allah SWT. Pada bapak pada ibu yang berkata Allah SWT, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa bentuk rahmat Allah SWT dibagi rezeki. Dibagi rezeki. Jangan disangka bahwa duduk di majlis ini itu bukan pintu rezeki. Hadir di majlis pengajian adalah membuka pintu rezeki, yang dengannya Allah akan mudahkan rezekinya dari arah dan pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Kemudian yang keempat ini yang tadi kita sebutkan, kebanggaan yang tidak ada duanya. Kebanggaan yang seorang yang dia jika disebutkan pasti dia bangga dan dia akan sangat bangga. Di mana Rasul menyebutkan wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka yang duduk di majlis pengajian ini. Disebut-sebut oleh Allah. Ibu fulan yang datang, Mbak fulan atau Kak fulan yang datang, Kak fulanah yang datang, Bapak fulan yang datang, Kakak fulan yang datang. Disebut-sebut, diabsen oleh Allah SWT, dibanggakan di hadapan makhluk penghuni langit, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar. Bedakan, bandingkan jika kita disebut namanya oleh Pak Lurah. Di sini Lurah Pak Kades. Pak Kades. Jika nama kita disebut Pak Kades cukup bangga kita. Sekarang yang menyebut nama panjenengan bukan Pak Lurah, bukan Pak Kades, tetapi Allah Azza wa Jalla menyebut nama-nama panjenengan yang duduk di majelis ilmu dengan ikhlas, dibanggakan di hadapan malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi yang kita harap-harap, kemuliaan yang macam apalagi yang rasanya kurang, yang cukup memberikan semangat agar kita itu rajin dan tidak bermalas-malasan untuk hadir di majelis pengajian, untuk datang ke masjid kita dengarkan pengajian. Tapi para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, memang benar jalan-jalan ilmu itu ada rintangan-rintangannya. Memang benar. Kenapa terkadang orang itu sudah tahu keutamaan ilmu, kewajiban menuntut ilmu, tapi dia itu tidak bisa datang di majelis ilmu? Karena memang jalan-jalan ilmu ada rintangan-rintangannya. Menggapai keutamaan perbuatan yang mulia, tentu setan tidak biarkan. Iblis tidak akan diam. Dia akan kerahkan bala tentaranya dari kalangan setan-setan untuk mengganggu orang-orang yang akan hadir di majelis ilmu, supaya apa? Tidak mendapatkan keutamaan. Supaya tidak mendapatkan keutamaan. Maka perlu diketahui para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, apa rintangan-rintangan di jalan ilmu itu. Di antara rintangan-rintangan di jalan ilmu adalah seseorang menuntut ilmu tetapi dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Dia pamrih kepada makhluknya Allah. Riyaan. Seandainya tidak ada orang yang melihat, saya tidak berangkat. Tapi karena orang pada melihat, maka saya berangkat. Berarti dia berangkat karena dilihat orang. Maka jangan peduli dengan orang, tetapi kita harus paham benar, ya Allah, ini perintahmu, aku menuntut ilmu. Ya Allah, berarti kewajibanku untuk menuntut ilmu. Biarlah kalau saya tidak berangkat, ya Allah, aku akan berangkat sendiri. Kalau mau tetangga-tetangga saya ajak, dan saya berharap mereka akan mau menuntut ilmu bersamaku. Kalau mereka tidak mau, tetap aku berangkat. Aku tidak pamrih kepada makhluk-makhluk. Sehingga jangan riya, jangan pamrih kepada makhluk di dalam berjalan menuju ilmu, tetapi harus ikhlas. Tetapi harus ikhlas. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Juga jangan sum'ah. Yang mirip dengan riya, kalau riya itu pamrih karena dilihat orang. Kalau sum'ah pamrihnya kalau ingin didengar orang. Kalau dia itu menuntut ilmu, diceritakan tujuannya bukan menyampaikan ilmu kepada orang yang belum tahu ilmu, tapi tujuannya supaya orang itu juga bercerita bahwa saya ini orang yang rajin menuntut ilmu. Jangan. Sehingga kalau diceritakan di warung-warung sana, dia sampai beritanya, kamu tadi dibicarakan di warung kamu rajin menuntut ilmu, dia bangga. Memang itu yang dicari. Jangan. Kita tidak perlu bangga disebut oleh manusia, tapi kita hanya bangga ketika yang menyebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya manusia? Yaitu makhluknya Allah yang tidak bisa memberi sesuatu pun buat kita, yang tidak memberi manfaat buat kita, yang tidak juga menolak madarat dari kita. Allah yang memberi manfaat, Allah yang menolak madarat. Cukuplah kita bangga jika kita disebut-sebut oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Tetapi adalah ikhlas para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat yang dirahmati Allah, harus ikhlas di dalam menuntut ilmu. Bagaimana mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu? Ketahui bahwa ilmu itu wajib kita tuntut. Allah yang memerintahkan. Sehingga sadari, beritahukan kepada Allah, padahal Allah dan yang maha tahu. Tapi kita beritahukan kepada Allah, padahal Allah maha tahu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang perintahkan aku untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi ilmu. Maka aku akan berjalan menuju ilmu ya Allah untuk mengharapkan keridhaan-Mu. Terimalah amalku dengan ikhlas. Ikhlaskan. Jika tidak ikhlas, akan berat berangkat menuntut ilmu. Sudah tahu undangan, misalnya ya, sudah tahu undangan disampaikan, mau berangkat itu, berangkat tidak, berangkat tidak. Kenapa? Dia belum ikhlas. Dia tengok kanan, tengok kiri. Ada tetangga yang berangkat apa tidak? Dia tengok kanan, tengok kiri. Ada orang yang melihat apa tidak? Dia tengok kanan, tengok kiri. Kalau nanti aku berangkat, kira-kira aku akan disebut-sebut orang apa tidak? Kalau aku enggak dilihat orang, enggak disebut-sebut orang, untuk apa aku berangkat? Jangan. Tapi kita ikhlas di dalam menuntut ilmu. Dan rintangan jalan-jalan ilmu yang pertama adalah tidak ikhlas. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara rintangan-rintangan jalan ilmu yang lain yang kedua, yaitu menuntut ilmu untuk membodohi orang. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana maksudnya? Menuntut ilmu untuk membodohi orang. Ini yang menjadikan orang tidak dapat ilmu. Kita menuntut ilmu adalah untuk mencari ilmu supaya kita enggak bodoh, supaya kita menjadi pintar. Setelah sebelumnya kita itu bodoh, sehingga hendaknya kita itu tidak menuntut ilmu melainkan untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri. Itu bukan untuk membodoh-bodohkan orang. Ketahuilah semua kita asalnya bodoh para bapak, para ibu. Ada bapak ibu yang lahir, setelah lahir langsung pintar, bisa baca, bisa main komputer, bisa tahu smartphone, bisa mengaji, tahu-tahu hafal Al-Quran 15 juz. Ada yang dilahirkan begitu, ibunya langsung pingsan yang melahirkan. Begitu lahir langsung ceramah kepada ibunya tentang birrul walidain, ibunya langsung pingsan. Pada bapak, pada ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT menyebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah zat yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, dilahirkan. La ta'lamuna syai'an, dalam kondisi kamu tidak berilmu sedikit pun.
Semua kita asalnya bodoh, semua kita asalnya tidak pintar. Maka jangan melihat orang lain. Menuntut ilmu harus ikhlas yang pertama. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri, bukan untuk membodoh-bodohkan orang. Lah saya sudah tahu ilmu sekarang. Orang ini belum tahu ilmu. Tanggung jawabmu adalah mengajarinya ilmu, bukan untuk membodoh-bodohkannya. Barang siapa yang dia mencari ilmu niatnya untuk membodohi orang, aku tak berangkat pengajian. Nanti kalau sudah pulang, orang nanti biar tahu kalau dia itu bodoh. Jangan begitu. Jangan begitu menuntut ilmu. Kalau memang Anda ingin mengajarkan ilmu, ajarkan. Tapi jangan membodoh-bodohkan orang. Itu yang menjadi orang nanti tidak mendapatkan ilmu, tidak diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rintangan yang ada di jalan-jalan ilmu adalah di saat seseorang tidak pandai memilih kawan. Tidak pandai memilih kawan, merintangi seseorang di dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang tidak bisa sendirian, para bapak, para ibu, hendaknya dia mencari kawan. Tetapi kawan hendaknya kawan yang memiliki tujuan yang sama. Kalau Anda tidak berkawan dengan seseorang, maka carilah kawan yang memiliki tujuan yang sama. Kalau tidak, maka kawan yang berbeda inilah yang menjadi rintangan Anda untuk bisa hadir di majelis ilmu. Karena tujuannya tidak sama. Dia inginnya bersenang-senang saja, inginnya bersantai-santai saja. Sedangkan panjenengan semuanya ingin untuk segera dapat ilmu, untuk segera bisa beribadah kepada Allah, menambah iman, mendapatkan ketentraman. Sedangkan dia tidak. Rasul sehingga menyebutkan tentang permisalan teman yang baik dengan teman yang tidak baik. Fajalisus sholih, permisalan orang yang dia adalah teman kita yang baik, yang soleh itu kahamilil miski, seperti orang yang jualan minyak wangi. Imma am yabta'ahu, bisa jadi kamu akan beli. Kalau kamu beli mendapat harum dan kamu punya minyak wangi. Aw tajidu minhu rihan thayyibah. Kalau kamu tidak beli, kamu juga mungkin mendapatkan bau yang harum dari penjual minyak wangi. Kalau Anda bisa mendapatkan pelajaran dari teman yang solih, alhamdulillah. Terima kasih sekali Mbak, Kak. Terima kasih sekali Bu. Saya bertemu dengan Ibu, mendapatkan ilmu. Insya Allah saya amalkan setelah ini. Zikir yang dibaca setelah sholat subuh, yang saya memang butuhkan sekali biar Allah memberikan rezeki kepada saya. Insya Allah saya amalkan. Ini berarti membeli ilmu, padahal gak pakai uang. Gara-gara memilih teman yang baik, itu teman yang solih. Kalau dia itu tidak bisa membeli, tidak mendapatkan ilmu karena dia tidak bertanya, dia akan mendapatkannya secara otomatis. Barangkali karena temannya kok berzikir, temannya berzikir, kemudian dia dengarkan zikirnya, oh ada zikir yang dibaca demikian, maka kemudian diamalkan. Masya Allah. Tapi kalau misalnya adalah wajali susu, teman yang buruk itu, karena fikir seperti orang yang pekerjaannya adalah meniup bubuk pandai besi, yang tukang membuat parang, tukang membuat mandau yang dipanaskan pakai api itu. Kalau kamu dekat-dekat bisa terbakar bajumu. Kalau tidak terbakar, minimalnya kamu mendapatkan bau asap api. Bau asap api enak atau tidak enak? Tidak enak. Maka tidaklah kita itu selamat
jika kita tidak berteman dengan orang-orang yang baik-baik yang juga semangat menuntut ilmu. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian rintangan yang merintangi jalan-jalan menuju ilmu adalah tidak mengamalkan ilmu. Ilmu itu untuk diamalkan. Oleh karenanya senantiasa Allah mengiringkan iman dengan amal soleh. Di dalam ayat Al-Quran sering sekali Allah menyebutkan iman dan amal soleh. Kenapa para bapak, para ibu? Karena iman itu adalah ilmu. Tidak bisa iman kecuali dengan ilmu. Kemudian ilmu itu diamalkan. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu adalah di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak cukup sampai kecuali orang yang beriman, tidak, tetapi dan wa amilus shalihat, orang-orang yang juga beramal soleh. Karena ilmu harus diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, tidak diberkahi oleh Allah SWT, yang akan merintangi orang bisa jalan menuju jalan ilmu yang selanjutnya. Dia akan berat kalau dia tidak mengamalkan ilmu karena sengaja meninggalkan ilmu, maka ilmunya tadi justru menjadi petaka. Disebutkan di dalam hadisnya Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Ilmumu tentang Al-Quran, ilmumu tentang sunnah, ilmumu tentang agama Islam ini hujjatun 'alaika, hujjatun laka aw 'alaika. Itu akan membelamu kelak jika kamu mengamalkannya. Kalau tidak, justru dia akan menghujatmu kelak kalau kamu tidak mengamalkannya. Sehingga ilmu itu para bapak, para ibu, diamalkan. Mengaji sedikit-sedikit, yang sedikit itu segera diamalkan. Bisa jadi besok sudah tidak lagi kita bisa mengamalkan, mungkin karena sakit. Bisa jadi besok tidak lagi bisa kita mengamalkan, mungkin karena besok kita sudah mati. Siapa yang tahu kapan mati? Ibu-ibu matinya setahun lagi atau 2 tahun lagi. Wah, masih ingin lama hidup Ustaz. Yang remaja-remaja juga begitu, masih ingin lama hidup Ustaz, belum menikah. Kematian tidak mengenal sudah menikah apakah belum menikah. Nah, belum punya cucu Ustaz, kepengen punya cucu. Jangan mati dulu. Mati tidak mengenal yang sudah punya cucu apakah belum punya cucu. Bisa jadi cucunya datang justru cucunya yang mati dulu. Bisa apa tidak? Takdirnya Allah tentang kematian tidak ada yang tahu. Ditunggu-tunggu cucunya. Saya jangan mati dulu. Nah, saya kepengen punya cucu. Cucunya lahir, alhamdulillah besok mati. Allah secara zat yang maha mengetahui yang gaib. Sehingga diamalkan ilmu. Sedikit diamalkan. Bisa jadi apa yang kita amalkan itulah terakhir dan pertama kalinya kita beramal. Setelah itu Allah tidak memberikan takdir kita bisa beramal. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada masih banyak beberapa rintangan-rintangan yang merintangi seseorang berjalan menuju ilmu. Akan tetapi karena keterbatasan waktu yang ada, maka kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada beliau Al-Ustaz Rifki yang membimbing panjenengan di kampung ini. Kita berdoa kepada Allah kebaikan untuk beliau, memberkahi usia beliau dan ilmu beliau, dan supaya Allah memberikan keteguhan istiqomah kepada beliau dan juga kepada kita semua, agar kita istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid dan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.